Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dalam membuat video pidato pada hari ini. Kemudian tidak lupa pula kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana beliau sudah mengubah dari zaman gelap ke zaman yang terang benderang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato mengenai kesehatan, yang mana kesehatan ini berupa kesehatan mental dan merujuk kepada generasi muda. Baiklah, di era modern ini zaman sudah canggih, yang mana kita sudah mendapatkan informasi dengan mudah dan tidak terbatas. Dan bahkan banyak aplikasi AI yang memudahkan kita untuk mencari informasi lainnya. Tetapi di samping itu, kita mendapatkan dampak positif dan dampak negatifnya juga. Salah satu dampak negatifnya itu ialah masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental ini adalah hal yang sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Kesehatan mental. Kesehatan mental adalah keadaan diri kita yang mana kita menyadari potensi dalam diri kita dan mengatasi hidup secara normal, bekerja dengan secara produktif. Kesehatan mental berpengaruh penting di dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya isu kesehatan mental ini sering dianggap sepele dan bahkan banyak orang yang tidak mau mengetahuinya. Padahal kesehatan mental itu adalah hal yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Contoh dari masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan ketakutan, dan lain-lain sebagainya. Stres dikategorikan sebagai kesehatan mental karena saat kita stres, kita melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang membuat kita merasa stres dan susah tidur. Biasanya, stres ini dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan yang tidak sehat, dan adanya masalah konflik, biasanya konflik pertemanan, percintaan, dan konflik keluarga. Kemudian ketakutan. Ketakutan, saat kita takut, otomatis otot-otot di dalam tubuh kita akan menjadi tegang, yang membuat kita merasa gelisah dan tidak tenang. Kemudian depresi. Kenapa sih masalah kesehatan mental ini sering terjadi di generasi muda? Karena pada generasi muda ada namanya yang persaingan yang ketat, persaingan pendidikan, media sosial, kemudian banyak faktor yang lainnya. Persaingan yang ketat di dalam pendidikan. Banyak kita yang merasa stres karena nilai kita yang kurang dianggap memuaskan dan bahkan banyak tugas. Kita sebagai maba pasti mempunyai banyak tugas, yang mana tidak sedikit dari kita yaitu pusing atas tugas yang banyak diberikan oleh dosen kita. Kemudian masa depan yang belum jelas. Masa depan yang belum jelas ini membuat kita takut akan masa depan kita nantinya. Kita takut bahwa masa depan kita jelek ataupun tidak cerah, yang seperti yang kita bayangkan. Kemudian media sosial. Banyak dari generasi muda yang menghabiskan waktunya di depan layar HP, laptop, dan bahkan komputer. Itu juga berpengaruh terhadap kesehatan mental. Kemudian tekanan hidup yang tinggi, biaya hidup, dan apalagi sebagai kita yang merantau ke sini, pasti kita mempunyai banyak tekanan, kurang-kurangnya mendapat dukungan dari teman dan keluarga. Akibatnya, kalau kita tidak mampu mengelola stres, ketakutan, dan depresi kita dengan baik, maka itu sangat akan berpengaruh pada kehidupan kita dan bisa berakibat fatal. Seperti ada mahasiswa Universitas Unadaya
yang mana bunuh diri dan dia loncat dari gedung untuk mengakhiri hidupnya. Karena faktor bullying. Bullying juga termasuk ke dalam faktor masalah kesehatan mental. Mungkin semasa hidupnya merasa ditindas dan diberlakukan tidak pantas. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa si bullying ini sudah memiliki masalah kesehatan mental di semasa hidupnya. Masalah percintaan. Percintaan itu diidentik dengan generasi muda. Dan generasi muda pasti diidentik dengan masalah percintaan. Yang mana mood kita ditentukan oleh hubungan percintaan kita. Apabila masalah percintaan kita baik, maka pun mood kita juga akan baik. Tetapi jika masalah percintaan kita bertengkar ataupun putus, maka mood kita akan hancur sehancur-hancurnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu bizikrillah. Ala bizikrillah wa tatma'innu qulun. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman, apabila mereka mengingat Allah, hati mereka menjadi tentram. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang dengan cara berzikir dan lain sebagainya. Kemudian ada ayat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum min khalfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dari ayat tersebut, Allah mengatakan bahwa kita sebagai seorang muslimin dan muslimat akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan jiwa, dan buah-buahan. Tapi jika kita mampu melewati cobaan itu dengan baik, maka Allah akan memberikan kita pahala yang berlipat-lipat ganda, dan mental kita akan ditingkatkan lagi dengan mental yang lebih kuat dan pribadi yang lebih sabar. Kalau kita mengalami masalah kesehatan mental, jangan takut untuk memberitahunya kepada orang lain. Katakan saja kepada teman, walaupun masalah kita tidak selesai, namun setidaknya masalah kita berkurang dengan cara kita bercerita. Kalau perlu rasanya kita pergi ke dokter psikolog untuk memperbaiki masalah kesehatan mental kita. Karena masalah kesehatan mental ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Teman-teman, jadi kalau kita mengalami masalah kesehatan mental, jangan takut untuk memberitahunya ya. Dan kita harus menjaga kesehatan mental kita itu agar tetap normal dan waras. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa beli lumpia. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa beli lumpia. Jaga selalu pikiran tenang, kesehatan mental nomor 1 ya. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.